Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi ya di channel RT Science Edu. Kali ini akan melanjutkan ya soal KSM IPA pada tingkat MI ya, tahun 2015 untuk tingkat kabupaten atau kota. Oke, jadi kita melanjutkan ke soal nomor 26, langsung saja ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darah sebagai komponen penting yang ada dalam tubuh yang berfungsi sebagai pengatur kesetimbangan tubuh. Darah mengalir melalui dua jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Berdasarkan tabel di bawah ini, yang bukan merupakan ciri arteri dan vena adalah jadi ini yang ditanyakan yang bukan ya. Jawabannya apa? A. Letak dan aliran darah, B. Pembuluh dan warna pembuluh, C. Aliran darah dan membawa darah, yang D. Membawa darah dan letak darah. Oke, kita lihat jawabannya Bang. Oke ya, jawabannya yang B. Pembuluh dan warna pembuluh. Jadi itu yang salah ya. Jadi harusnya ini kan salah ya. Jadi yang benar itu harusnya arteri itu tebal dan elastis, sedangkan yang vena itu tidak tebal ya atau tipis dan tidak elastis, dan juga di warna pembuluh ya. Jadi ini juga salah. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 27. Subhanallah, coba amati gambar burung yang indah di bawah ini. Ya, ada dua gambar burung ya. Berdasarkan bentuk paruhnya, maka burung tersebut secara berurutan termasuk kelompok titik-titik ya. Jadi A. Karnivora herbivora, B. Bangkai dan insektivora, C. Herbivora dan karnivora, D. Omnivora dan herbivora ya. Jadi ini kelihatannya yang di sini burung apa nih? Burung kakak tua. Burung hantu ini ya. Ini burung hantu jelas ya. Burung hantu itu pemakan daging ya, kayak tikus, di sini di sawah itu ular. Jadi ini jelas karnivora. Kalau yang karnivora dilihat yang kedua ini hanya yang C jelas ya. Jadi jawabannya yang C ya. Terus yang burung satunya ini dia pemakan apa ini? Biji ya. Jadi kayak tumbuhan itu, jadi herbivora masuknya. Oke, next. Oke, soal nomor 28. Berikut ini adalah kelompok hewan yang diawetkan di laboratorium biologi madrasah, yaitu 1 belalang, 2 ubur-ubur, 3 burung, 4 cacing tanah, 5 ikan, dan 6 gurita. Hewan yang mempunyai sistem pencernaan lengkap adalah titik-titik ya. Jadi pencernaan lengkap pada hewan di sini adalah 1 belalang ya, 3 burung, 4 cacing tanah, dan 5 ikan ya. Jadi di ubur-ubur dan gurita itu belum sempurna ya, karena ini pencernaan hewan vertebrata ya melalui rongga gastrovaskuler ya. Jadi belum sempurna mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus itu belum punya kayak gitu ya. Jadi yang belum sempurna di sini ubur-ubur dan gurita. Kalau cacing itu malah sudah sempurna ya. Nah ini kalau mau penjelasannya ini ya. Jadi ini hewan secara umum, kalau hewan vertebrata itu pencernaannya sudah sempurna ya. Saya singkatkan ini untuk mudah menghafalkan. Param ya. Param itu Pisces, itu contohnya ikan. A-nya amfibi, itu hewan dua alam ya. Kata ya alam air, alam darat. R-nya reptil itu kadal. Jadi reptil perutnya yang nempel di permukaan tanah. Terus ada apes itu contohnya burung ya, yang mempunyai bulu. Bisa ayam, burung. M-nya mamalia ya, jadi contohnya sapi yang punya rambut, sapi, kambing, kucing gitu ya. Jadi secara umum kalau ini sudah sempurna. Oke, next ya. Soal nomor 29, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada yang kelompok A yang atas ya, ada burung, badak, ini manusia, kuda ya. Tangan yang kelompok B bawah ada apa ini? Bunglon ya, bunglon, ikan, kata, kura-kura. Di manakah pernyataan berikut yang benar ya? Kalau A, hewan kelompok A hewan ciptaan Allah yang bersifat poikiloterm. Yang B, kelompok B adalah hewan ciptaan Allah yang bersifat homoeterm. Sedangkan yang C, hewan kelompok A adalah hewan ciptaan Allah berdarah panas. Yang D, hewan kelompok A adalah hewan ciptaan Allah yang berdarah dingin. Nah, ini jawabannya apa? Jawabannya yang C ya. Jadi hewan A adalah hewan ciptaan Allah yang berdarah panas.
Nah itu apa itu? Berdarah panas, boykot alur merah. Lihat penjelasannya di sini ya. Jadi ini kita ke sini dulu yang atas. Poikiloterm itu hewan berdarah dingin ya. Sedangkan Homoeoterm itu hewan berdarah panas. Terus untuk mengelompokkan sini kayak tadi, kita harus mengurutkan ini ya. Yang hewan vertebrata itu param ini, Pisces, amfibi, reptil, aves dan mamalia ya. Jadi kalau yang tiga atas ini Pisces, amfibi, reptil itu hewan Poikiloterm. Sedangkan yang aves mamalia itu hewan Homoeoterm, atau bisa disebut yang aves mamalia itu berdarah panas, sedangkan Pisces, amfibi, reptil itu hewan berdarah dingin. Nah itu apa hewan berdarah panas itu maksudnya gini. Jadi hewan atau makhluk hidup tersebut berusaha untuk menyesuaikan tubuhnya agar tetap stabil ya. Jadi maksudnya ketika kita contohnya ke manusia aja ya. Jadi ketika manusia kedinginan, apa yang dilakukan? Ya mesti memakai jaket, menggunakan selimut ya, atau minum air yang panas ya, supaya suhunya tetap stabil. Itu namanya makhluk hidup berdarah panas atau Homoeoterm ya. Jadi contohnya di sini adalah aves dan mamalia. Mamalia termasuk manusia bisa ya. Sedangkan yang berdarah dingin atau Poikiloterm, dia mau suhu berapapun bisa menyesuaikan gitu ya. Itu menyesuaikan dengan lingkungannya. Oke, next ya, paham ya. Soal nomor 30, gambar berikut adalah bagian tanaman yang ditemukan di halaman rumahmu ya. Jadi ada bunga, ada daun, akar, dan daun lagi ya. Ciri dari tumbuhan dikotil ditunjukkan oleh gambar dengan nomor. Oke, dikotil itu 2, 3, 6 ya. 2, 3, 6 ya. Nah itu ciri-cirinya gimana? Kita lihat di pembahasan ini ya. Jadi bedanya dikotil monokotil dari yang pertama bijinya ya. Kalau yang dikotil keping 2, monokotil per keping 1 gitu ya. Terus daunnya, ini tulang daunnya menyirip ya, atau kalau yang ini menjari ya, bentuknya kayak jari. Kalau menyirip itu kayak sirip ikan ya, kanan kiri itu kayak di tanaman jambu, mangga itu menyirip. Terus kalau di monokotil daunnya melengkung atau sejajar ya, bisa padi, jagung gitu. Terus ada di batangnya, kalau ini ada kambiumnya, sedangkan yang di monokotil tidak punya kambium. Terus ini di bunga lah, ini hati-hati ya. Kalau di bunga, di tanaman dikotil, bunganya kelipatan 2, 4, atau 5. Maksudnya ini nih, kita hitung putih ini, coba ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi bunganya ini kelipatan 5. Ini bisa kelipatan 2 atau 4 atau 5. Sedangkan di monokotil itu kelipatan 3 ya. Jadi kita ini bisa dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6. Jadi kelipatan 3 itu monokotil. Sedangkan untuk yang akarnya kalau dikotil itu tunggang ya. Jadi menjurus ke dalamnya, susah dicabut. Sedangkan yang di monokotil akarnya bentuknya serabut ya. Jadi ini 2 ini ya, kelipatan 5 ya sama. Terus 3 itu berarti daunnya mencari. Nah, terus yang 6 akarnya tunggang ya. Jadi 2, 3, 6 karena ditanyakan tumbuhan dikotil. Oke, next. Oke, soal nomor 31. Darah merupakan salah satu zat yang diharapkan untuk dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu terluka dan mengeluarkan darah yang keluar tersebut akan segera membeku. Pada orang-orang tertentu, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Kelainan ini disebut ya, jadi ini kelainannya darah sukar membeku ketika terluka. Jawabannya apa? Penyakit hemofilia ya. Jadi hemofilia itu penyakit darah sukar membeku. Jadi kalau normalnya ya, kalau kita terluka itu langsung membeku. Tapi kalau yang orang punya penyakit hemofilia itu nanti susah membekunya ya. Ini penyakit keturunan ya. Ini yang lainnya penjelasannya, kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi ya. Kalau anemia berarti kekurangan darah merah. Hipotensi, nah ini hipotensi kebalikannya hipertensi, berarti tekanan darah rendah. Oke, next, lanjut. Soal nomor 32. Gambar di bawah ini menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada cicak dengan cara memotong ekornya. Kemampuan itu disebut namanya adalah autotomi ya. Jadi ini untuk mengelabui musuhnya ya. Jadi ketika terancam cicak akan memutuskan ekornya. Ini untuk yang lain, mimikri itu perubahan warna tubuh sesuai lingkungan. Nah ini contohnya apa? Bunglon itu ya. Terus dormansi itu keadaan berhenti tumbuh. Nah itu biasanya biji. Jadi kalau kita lihat
penjual biji kacang hijau di warung atau toko itu kenapa kok nggak tumbuh jadi toge, karena dia ini masih masa dormansi. Nanti kalau dikasih air nanti baru tumbuh dia. Terus ekdisis itu gantinya kulit luar. Nah ini biasanya di serangga ya, kayak di belalang itu bisa terjadinya ganti kulit luar ya, atau ekdisis. Oke, next. 33. Organ pencernaan yang memiliki nilai pH sangat rendah adalah ini. Oke, di lambung, karena lambung itu sifatnya asam. Nah ini untuk asam basa itu bisa lihat di sini ya. Jadi tingkat asam basa itu bisa diukur ya. Jadi angkanya itu mulai dari 0 sampai 14 ya, di sini. Nah tengah-tengah netralnya itu 7. Jadi ini netral. Jadi kalau 7 ke bawah itu nanti sifatnya asam ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu asam. Semakin ke bawah itu semakin asam. Sedangkan yang 7 ke atas itu semakin ke atas nanti semakin basa ya sifatnya. Jadi ada. Nah di lambung itu memiliki pH sangat rendah karena ini ada asam lambung ya. Pernah dengar kata-kata asam lambung atau HCl, asam klorida. Nah di sini masih sifatnya asam ya. Kalau di yang lainnya itu usus halus, usus penyerapan usus halus itu basa gitu ya. Jadi yang paling asam di asam lambung. Oke ya, next ya. Soal nomor 34. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, manakah yang memiliki hubungan kelas terdekat? Ini bisa dilihat dari bentuknya saja. Kelas terdekat berarti apa? 1 dan 3 ya. Jadi kalau hampir bentuknya itu hampir mirip, itu biasanya kekerabatannya semakin dekat ya. Ini kita bisa lihat. Jadi hewan ini masuk dalam filum Arthropoda. Apa itu Arthropoda? Arthropoda itu hewan kaki beruas-ruas atau berbuku-buku. Jadi intinya hewannya kakinya banyak ya. Kakinya banyak ini ya. Serangga kupu juga kakinya banyak ini. Kaki seribu juga kakinya banyak. Nanti digolongkan lagi kelasnya ya. Kalau kelas krustasea itu kelas sebangsa apa ini? Udang gitu ya. Terus insekta itu serangga, bisa lebah, bisa kupu. Terus Myriapoda itu kaki seribu, bisa luwing, bisa ya. Terus Selicerata itu laba-laba gitu ya. Jadi ini kelas, untuk pembagian kelas dalam filum Arthropoda. Jadi kalau ditanyakan ya yang biasanya mendekati ya bentuknya yang hampir mirip ya, itu struktur tubuhnya. Oke, next. Soal nomor 35. Urutan aliran darah pada reptil atau mamalia adalah: A. Ventrikel kiri, aorta, paru-paru, sirkulasi sistemik. B. Ventrikel kiri, sirkulasi paru-paru, terus paru-paru. Yang C. Vena paru-paru, atrium kiri, ventrikel, sirkuit paru. D. Vena cava, atrium kanan, ventrikel kanan, dan sirkuit paru. Oke, kita lihat jawabannya yang D. Ya, kita lihat pembahasannya di sini. Ventrikel itu sama dengan apa? Bilik ya. Ventrikel itu bilik, sedangkan atrium itu serambi. Jadi dari vena masuk ke serambi kanan ya. Jadi ini vena masuk ke serambi kanan. Nah ini yang kanan ya, sedangkan ini yang kiri. Jadi kalau lihat kebalikannya kita ya, sini kanan, yang sini kiri. Jadi dari vena masuk ke serambi kanan ya, terus masuk ke bilik kanan ya, dipompa. Nah, terus atas masuk ke dalam sirkuit paru-paru itu ya. Jadi ini jawabannya yang D. Oke, next. 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan dengan karakter yang memungkinkan mereka untuk hidup. Pilihlah pernyataan yang tidak tepat. Yang tidak tepat apa kira-kira ya? Yang tidak tepat adalah yang B ya. Coba kita lihat yang A ya. Batang tumbuh gimnosperma memiliki kambium, ini benar ya. Yang C, fotosintesis merupakan proses biokimia, juga betul karena fotosintesis itu menghasilkan glukosa atau karbohidrat. Yang D, transpirasi adalah proses ketika air hilang dalam bentuk uap air dari permukaan. Oke, betul ya, dari permukaan tahun, lebih spesifiknya melalui stomata itu ya. Jadi ini yang salah, ini yang B. Salahnya di mana? Jatuhnya serbuk sari di kepala putih, terusnya itu bukan fertilisasi tapi apa? Oke, betul ya, harusnya penyerbukan kalau benar, tapi ini yang dicari yang tidak tepat, yang salah ya. Berarti yang B. Oke, next. 37. Which of the following organism is a multicellular organism? Jadi yang ditanyakan apa? Organisme multiseluler ya, makhluk hidup multiseluler, makhluk hidup bersel banyak. Kira-kira apa jawabannya?
Jawabannya adalah Beetle ya, karena kalau ini brain itu otak itu apa ini kayak kumbang ya, Beetle itu kayak kumbang serangga ya. Kalau brain itu organ ya, belum makhluk hidup. Otak bakteri itu makhluk hidup tapi bersel satu. Kalau kores ekosistem lah, ini bukan menunjukkan tingkatan organisme makhluk hidup, ini sudah tingkatan yang ekosistem, jadi terlalu luas. Oke ya, jawabannya yang Oke, 38. Gambar berikut menunjukkan hubungan saling ketergantungan di antara makhluk hidup di perairan ya. Jadi ini ada kayak gambar akuarium atau perairan ya, ada tumbuhan air, ada hewan ukuran kecil, ada tumbuhan air lagi, di sini ada ikan besar. Bila jawaban yang tepat untuk A dan B, ini ada api, kita ambil di sini aja yang mudah ini. Ini A itu panahnya diserap oleh tumbuhannya. Jadi gas yang dia ambil oleh tumbuhan itu apa? Iya, CO2 ya. Jadi A itu CO2 karena diambil tumbuhan, sedangkan yang dihasilkan oleh tumbuhan adalah gas oksigen. Oke ya, jawabannya yang D. Oke, next. Berdasarkan soal 39, berdasarkan sistem pencernaannya, hewan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang sistem pencernaan lengkap dan yang tidak lengkap. Sebutkan bagian yang sistem pencernaan yang lengkap. Itu apa itu? Mulut, kerongkongan, lambung, pankreas atau usus. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Mulut, tenggorokan, lambung, hati, usus, anus. Mulut, tenggorokan, lambung, usus, anus. Oke, ini ya. Jadi ingat-ingat kalau di pencernaan pakainya apa? Kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu untuk sistem pernapasan ya. Kalau pencernaan pakainya kerongkongan. Jadi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kalau di pankreas dan hati itu tidak dilewati. Ini hanya organ tambahan pada sistem pencernaan. Oke ya, next. Soal nomor 40. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat sehat adalah dengan cara berolahraga. Oleh karena itu, Aisyah setiap pagi melakukan olahraga lari. Saat Aisyah berlari kencang, organ apakah yang membantunya agar tidak terjatuh karena kehilangan keseimbangan? Jadi ini ada fungsi keseimbangan tubuh kita itu terjadi di bagian telinga bagian dalam ya, di rumah siput, rumah keong ini bisa. Ini untuk menyeimbangkan tubuh kita. Ya. Oke, next. Soal nomor 41. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada hidup di air dan hidup di darat. Jadi hewan yang tengah-tengah sini berarti apa? Hewan yang hidup di keduanya, bisa di air, bisa di darat. Apa kira-kira? Iya ya, yang amfibi ya, yang katak ini bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Oke, next. Soal nomor 42. Manusia adalah khilafah di bumi. Akhir-akhir ini banyak kegiatan manusia yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, diantaranya adalah adanya pencemaran atau polusi. Gambar di bawah ini menunjukkan gas buangan dari pabrik yang menyebabkan polusi udara ya. Jadi ada gambar pabrik, di sini ada polusi udaranya. Dan ditanyakan langkah berikut yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara dari gas buangan pabrik adalah apa ini? A. Memindahkan cerobong, B. Memasang saringan pada cerobong, C. Menutup cerobong, dan D. Memendekkan cerobong. Kira-kira apa? Jawabannya yang B ya, memasang saringan pada cerobong. Jadi partikel-partikel yang keluar di udara itu sudah disaring dulu ya. Oke, itu ya. Nah, lanjut next. Soal nomor 43. Itu ada bagian ya. Di sini karbon dioksida, tumbuhan, sampah organik, dan hewan. Proses manakah yang tidak dapat berlangsung dalam ruangan gelap? Oke, ruangan gelap itu berarti dia ini tumbuhan menyerap karbon dioksida, itu namanya proses fotosintesis ya. Dari 4 ke tumbuhannya. Jadi dari karbon dioksida ke tumbuhan nomor 4 ini. Nah, fotosintesis itu harus ada cahaya ya, namanya aja foto itu harus ada cahaya. Jadi yang tidak bisa dilakukan ketika tidak ada cahaya adalah nomor 4 karena di sini adalah proses fotosintesis. Oke ya, gitu. Next. Soal nomor 44 sama ya. Jadi diagramnya tetap sama kayak tadi. Cuma yang ditanyakan beda. Di sini yang ditanyakan adalah proses manakah yang membutuhkan bantuan mikroorganisme. Jadi proses pembusukan ini mikroorganisme bisa bakteri atau jamur ya. Jadi proses pembusukan adalah di nomor 2 ya, di proses sampah organik ini. Oke.
Selanjutnya next, nomor 45. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah terjadinya gerhana matahari total. Di Indonesia, peristiwa ini biasanya terjadi setiap 50 tahun sekali. Pernyataan berikut adalah benar tentang pengaruh terjadinya gerhana matahari total terhadap hewan tumbuhan kecuali. Nah, ini kecuali apa ini ya? Keluar jawabannya adalah burung-burung berkicau. Jadi kalau terjadi gerhana matahari nanti apa ini? Dunia ya atau bumi kita itu nanti yang pas terjadi gerhana matahari itu gelap. Nah, kalau gelap itu kan tidak bisa fotosintesis benar ya. Ini dikatakan kecuali ya. Ini betul. Kelelawar keluar juga benar karena dikira malam ya. Burung hantu keluar juga benar karena dikira malam. Jadi yang salah itu yang C ya, burung berkicau. Oke, next. Soal nomor 45. Siti Aminah adalah anak rajin puasa Senin Kamis. Setiap sahur dan berbuka dia selalu minum yogurt, sehingga dalam ususnya penuh dengan bakteri Lactobacillus yang dapat membantu pencernaan. Menurut bagaimanakah hubungan simbiosis antara manusia dengan bakteri tersebut? Ya, kira-kira hubungannya apa? Ini saling menguntungkan ya. Nah, ini membantu, ada katakan membantu pencernaan. Jadi ini menguntungkan juga bagi manusia atau bagi Siti Aminahnya. Kalau saling menguntungkan berarti apa jawabannya? Simbiosis mutualisme. Oke ya. Kalau parasitisme itu apa? Satu untung satu rugi. Kalau gigantisme itu bukannya, ini penyakit terlalu atau raksasa, ini pertumbuhannya besar. Oke, next. Oke, Fatimah Tusaro diberi tugas oleh ibu guru di sekolah untuk melakukan percobaan pertumbuhan populasi tanaman dalam pot. Ia menanam banyak biji cabai dalam sebuah pot berisi tanah. Kini ya ada potnya ya, AB ya. Pada awalnya biji cabai tumbuh di dalam pot tersebut seperti pada agatan A. Jadi awalnya itu gimana? Banyak ya tanamannya. Setelah beberapa hari tanaman cabai pada pot tersebut ditemukan seperti pada agatan B. Nah, ini berkurang ya. Jadi tadinya banyak, yang B berkurang. Manakah dari grafik berikut yang menggambarkan hasil percobaan Fatimah Zahra? Coba kita lihat. Kalau yang bagian atas ya, yang panah ke atas itu menunjukkan apa? Populasi. Jadi menunjukkan banyaknya tumbuhan cabai. Sedangkan yang bawah menunjukkan waktu, arti lamanya ya, waktunya. Jadi nanti kita lihat semakin lama itu semakin sedikit apa banyak populasinya. Nah, semakin lama semakin sedikit. Jadi ketika waktunya di sini ya, waktunya di posisi ini tumbuhannya banyak ya, di awalnya banyak tinggi nih ya. Kalau diurutkan gitu cara baca grafiknya, ketika di waktu sini populasinya tinggi sini ya, tapi ketika turun, nah ini ketika waktu yang lama di titik sini, nah populasinya berarti sedikit ya. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, next soal nomor 48. Perhatikan gambar berikut. Pada waktu beruang akan menangkap ikan, keberadaan ikan akan dikirimkan dalam bentuk rangsang melalui mata oleh saraf A ke otak. Kemudian dari otak akan dipindahkan ke tangan untuk menangkap ikan melalui saraf B. Jenis saraf A dan saraf B berurutan adalah ini ya. Jadi harimaunya apa ini? Beruang ya. Jadi beruang itu melihat melalui matanya. Ya, terus ketika dia sudah melihat, ya, rangsangan yang dilihatnya itu dikirimnya ke otak melalui sel saraf. Dan ternyata kan sel saraf apa ini? Ini ibaratnya apa? Sensor ya. Jadi dia mensensor dulu, namanya saraf sensorik. Nah ini ya. Jadi yang pertama itu sensorik. Setelah disampaikan ke otak, otak memerintahkan tangannya melalui saraf motorik untuk gerak motor gitu ya. Jadi untuk bergerak tangannya itu saraf dari otak menuju tangan itu namanya saraf motorik. Sehingga nanti sampai di tangan barulah beruang itu bergerak untuk menangkap ikannya. Jadi sensorik baru motorik itu ya. Oke, next. Soal nomor 49. Influenza adalah penyakit pada pernafasan yang disebabkan karena influenza itu penyakit karena virus ya. Oke. Kalau debu itu biasanya asma ya. Asma itu bukan virus, bukan bakteri tapi debu. Terus kalau TBC ya itu bakteri ya. Oke, next. Penyakit difteri, batuk, rejan, dan tetanus dapat dicegah dengan pemberian imunisasi apa ini? Nah ini ya. Jadi difteri, batuk, rejan, dan tetanus. Jadi diimunisasi pakai DPT itu obatnya itu. Untuk vaksin imunisasinya DPT.
Oke ya, selesai kita membahas soal 50 sampai soal ke 50. Sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Oke, silahkan bisa komen ya ketika ada diskusi lagi tentang pembahasan soal ini, bisa di komen. Oke, jangan lupa juga di subscribe, like ya, atau share. Oke, sekian dulu, semoga bisa bermanfaat dan sukses selalu ya untuk kedepannya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.